Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai materi pameran. Adapun kelompok kami beranggotakan 1. Sinta Primadayanti, 2. Sabina Hijriati Anur, 3. Sekar Ajeng Pangestika. Untuk poin-poin yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian pameran, yang kedua ada tujuan pameran, yang ketiga pentingnya pameran, yang keempat sifat pameran, yang kelima manfaat pameran, yang keenam syarat pameran, yang ketujuh persiapan pameran, yang kedelapan pelaksanaan pameran, yang kesembilan arus pameran, yang ke-10 evaluasi pameran, dan yang terakhir ada analisis kasus. Pertama adalah pengertian pameran. Pameran adalah suatu kegiatan penyajian produk untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pameran bisa disebut sebagai kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen. Biasanya, pada saat pameran disediakan booth yang berisi televisi, layar monitor, atau alat promosi lain. Menurut Santoso Karo-Karo tahun 1984, pameran adalah koleksi atau sekumpulan peragaan display yang disusun secara teratur dan menarik dengan maksud membantu orang belajar, dan disimpulkan oleh Mochiono tahun 1993 bahwa pameran adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan produk, karya, atau gagasan dengan tujuan dagang, pendidikan, dan estetika. Kemudian yang kedua, tujuan dari pameran. Tujuan dari pameran sendiri yang pertama yaitu memperkenalkan produk kepada halayak ramai agar mereka tertarik untuk mengonsumsinya. Yang kedua, untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat atau untuk mengajarkan sesuatu pelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, memperkenalkan karya-karya estetika kepada pengunjung untuk dinilai, dikagumi maupun dicela. Yang ketiga yaitu pentingnya pameran. Pameran sendiri merupakan sarana yang efektif untuk penerapan dan pendidikan, karena orang dapat melihat benda-benda dalam bentuk yang sebenarnya, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Hal ini dibuktikan dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa seseorang memperoleh pengetahuan 75% melalui indera penglihat, 13% melalui indera pendengar, dan 12% melalui indera lainnya. Tingkatan pengalaman belajar menurut Edgar Dale dikenal dengan istilah kerucut pengalaman atau count of experience. Pengalaman belajar tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Dimulai dari bawah yaitu pengalaman langsung dan bertujuan, kemudian pengalaman tiruan, kemudian pengalaman dramatisasi, kemudian percontohan, kemudian dharma wisata, kemudian pameran dan museum, kemudian televisi, kemudian gambar hidup, kemudian gambar tetap, rekaman dan radio, kemudian lambang visual, dan yang terakhir lambang kata. Kemudian berikutnya yaitu sifat dari pameran. Sifat pameran sendiri dibagi berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkatan pameran. Tingkatan pameran terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan lokal, nasional, dan internasional. Tingkatan lokal yaitu objek dan bahan-bahannya hanya mengenal keadaan lokal, misalnya kondisi di Kota Malang. Kemudian yang nasional yaitu objek dan bahan-bahannya bersifat nasional, misalnya kondisi di Indonesia. Dan yang terakhir internasional yaitu objek dan bahan-bahannya bersifat internasional dan pesertanya dari berbagai negara, misalnya pameran alat-alat kesehatan yang canggih dari berbagai negara di dunia. Kemudian yang kedua berdasarkan sudut pandang jenis pameran, yaitu ada horizontal dan vertikal. Horizontal sendiri memperkenalkan segala macam bahan dan objek dari berbagai bidang. Contohnya pameran nasional seperti Jakarta Fair dan pameran pembangunan. Kemudian yang vertikal yaitu memamerkan bahan-bahan dan objek yang terbatas pada suatu bidang saja, seperti pameran gizi, kesehatan, dan pertanian. Yang kelima ada manfaat pameran. 1. Menumbuhkan dan mendorong inisiatif, daya kreasi, inovasi, maupun penemuan-penemuan baru di segala bidang dan tingkat pembangunan.
Yang kedua, menunjang perkembangan sektor pembangunan di bidang kepariwisataan, seni budaya, transportasi, perhotelan, dan sebagainya. 3. Sumber informasi untuk semua pihak. 4. Publisitas dalam menumbuhkan popularitas, prestise, dan reputasi, baik untuk kepentingan pemerintah maupun usaha swasta. 5. Mendorong kenaikan produksi dan memperluas pemasaran. 6. Melatih peserta didik untuk bermasyarakat dan bekerja sama dalam kelompok. 7. Melatih peserta didik untuk mampu menghargai karya dan pendapat orang lain. Yang ke-8, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari satu pokok bahasan secara tuntas pameran tersebut. 9. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkarya melalui persaingan yang sehat dan terarah. 10. Merupakan kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap karya-karya peserta didik yang dipamerkan. Yang ke-11, sebagai sarana apresiasi, penghargaan yang di dalamnya terkandung berbagai aktivitas kejiwaan, seperti penikmatan, penilaian, empati, dan hiburan. 6. Syarat pameran. Yang pertama, pameran harus memberikan gambaran yang benar, jelas, dan teliti. Benar artinya menggambarkan benda yang sebenarnya termasuk benar dalam proses-prosesnya. Yang kedua, berdasarkan atas fakta. Fakta tersebut dapat berupa foto-foto, benda asli, grafik, dan lain-lainnya. Yang ketiga, harus ada kesatuan tema. Yang keempat, mempunyai daya tarik. Yang kelima, diselenggarakan di tempat yang strategis, mudah dilihat dan dikunjungi. 7. Persiapan pameran meliputi ide, yang mana ide harus dimatangkan dengan membentuk kelompok kerja atau panitia pameran. Lalu ada tujuan. Tujuan pameran harus ditentukan dengan jelas dan detail. Yang ketiga ada tema. Tentukan tema yang menarik dan harus selaras dengan tujuan. Yang keempat ada alat dan bahan. Alat dan bahan perlu diperinci dengan jelas agar pada saat pelaksanaan semua kebutuhan dapat terpenuhi. Selanjutnya ada tempat, yang mana tempat pameran harus strategis. Lalu ada waktu, di mana penyelenggaraan pameran harus sesuai dengan waktu karena berhubungan dengan tema dan materi yang akan disajikan. Selanjutnya ada tenaga pelaksana. Pelaksana pameran melibatkan tenaga yang cukup banyak, terutama tenaga desain, seniman, penjaga stand, dan petugas pada saat pembukaan pameran. Lalu ada anggaran. Hal ini dapat diperinci sesuai dengan kebutuhan seksi-seksi yang ada dalam kepanitiaan. Yang terakhir ada master plan, di mana dalam rangka penataan stand atau display harus dibuat rancangan secara keseluruhan. 8. Pelaksanaan pameran. 1. Hanya ada satu ide pokok dalam satu pameran, di mana suatu pameran dengan satu ide dan diatur dengan baik akan sangat menarik bagi pengunjung. Yang kedua ada bahan display. Penempatan display pada tempat yang mudah dikunjungi akan mendorong keberhasilan pameran. Yang ketiga ada penyajian. Penyajian pameran dapat dalam bentuk bermacam-macam, antara lain seperti foto, contoh-contoh, grafik, stand-stand, dan lain-lain. Yang keempat ada pameran untuk dilihat, bukan dibaca. Lalu ada buat label-label singkat dan jelas. Selanjutnya ada penyinaran yang menarik. Nah, penyinaran yang menarik ini perlu penataan lampu yang membuat barang-barang yang dipamerkan lebih menarik. Yang ketujuh, mempunyai public appeal. Pameran harus mempunyai public appeal, artinya mempunyai daya tarik bagi masyarakat umum. Yang terakhir ada kesan-kesan, di mana kesan-kesan tertuang dalam buku kesan-kesan yang disediakan oleh panitia pameran. Pembahasan selanjutnya adalah arus pameran. Agar pengunjung dapat menikmati pameran dengan baik, arus pameran harus diatur dengan baik pula. Ada dua cara pengaturan jalan masuk keluar, yaitu yang pertama, jalan masuk dan keluar satu arah, sehingga lalu lintas pengunjung tidak kacau, dan semua pengunjung terpaksa melihat semua stand pameran. Yang kedua, jalan masuk dan keluar bebas, yang memungkinkan melihat pameran pada bagian yang disukai saja, tetapi lalu lintas pengunjung agak berantakan. Kemudian di sini ada gambar. Untuk yang pertama adalah gambar arus pameran jalan masuk dan keluar satu arah. Untuk gambar yang kedua yaitu gambar arus pameran jalan masuk dan keluarnya bebas.
Yang selanjutnya ada evaluasi pameran. Hal-hal yang biasanya dievaluasi dalam pameran adalah yang pertama jumlah pengunjung. Semakin banyak jumlah pengunjung pameran, maka pameran tersebut semakin baik. Biasanya panitia sudah menargetkan jumlah pengunjung dengan jumlah tertentu. Apabila jumlah melebihi target, berarti pameran tersebut baik. Tetapi apabila pameran tersebut sedikit dan sepi pengunjung, ada sesuatu hal yang keliru dan harus dievaluasi selanjutnya. Yang kedua ada kesan-kesan pengunjung. Pada pintu keluar pameran, biasanya tersedia buku untuk memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk memberikan kesan-kesan. Kesan-kesan inilah yang nantinya akan dikaji panitia, apakah kesannya baik, kurang bermanfaat, atau pengunjung memberikan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada penataan dan kenyamanan. Penataan dan kenyamanan pameran yang baik memberikan kesan pameran tersebut bagus. Apabila penataan ruangan acak-acakan dan berantakan, pameran tersebut terlihat kurang menarik dan terkesan jelek. Oleh sebab itu, pameran dalam penataan stand dan kenyamanan pengunjung menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi pameran. Yang keempat ada materi pameran. Panitia harus dapat memilih tema dan materi pameran sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Semakin ada kesesuaian kebutuhan pengunjung dengan materi pameran, pameran tersebut semakin berhasil. Apabila materi pameran tidak sesuai dengan kebutuhan pengunjung, pameran tersebut kurang berhasil dan akan sedikit menarik minat orang lain untuk datang ke pameran tersebut. Kemudian di sini juga ada analisa kasus terkait dengan pameran dengan judul Pameran Pembangunan Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-55 tahun 2019. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-55 tahun 2019, Kementerian Kesehatan akan mengadakan pameran pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-9 November 2019 bertempat di ICE BSD City Hall 9 dan 10 Serpong, Tangerang, Banten. Tema dari pameran pembangunan kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-55 tahun 2019 adalah promosi inovasi teknologi kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan. Selain menampilkan program dan hasil pembangunan kesehatan, pada kesempatan kali ini dipamerkan juga alat kesehatan dalam negeri yang bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan minat fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan produk alat kesehatan dalam negeri. Selama acara pameran berlangsung, akan diselenggarakan dialog atau seminar kesehatan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang kesehatan, pelayanan pemeriksaan atau konsultasi kesehatan gratis kepada pengunjung pameran, serta Health Business Forum yang bertujuan untuk mendorong upaya-upaya memperkuat hubungan kemitraan dengan negara-negara dan mitra, sehingga dapat menjalin hubungan kerjasama. Pelaksanaan kegiatan ini terbuka untuk umum dan gratis. Diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan menggunakan alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, dan ekstrak bahan alam yang telah mampu diproduksi di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi lebih mengenai cara penggunaan dan pemakaian alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik yang baik dan benar. Yang terakhir ada kesimpulan. Pameran merupakan suatu kegiatan penyajian produk, karya, ataupun gagasan untuk dikomunikasikan kepada khalayak umum sebagai media pembelajaran ataupun pengetahuan. Pameran penting dilakukan karena dapat memperbaiki cara pandang seseorang terhadap pengalaman. Hal ini dibuktikan bahwa seseorang memperoleh pengetahuan sebesar 75% melalui indera penglihat, 13% melalui indera pendengar, dan 12% melalui indera lainnya. Pameran yang baik harus dapat memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, harus memberikan gambaran yang jelas, benar, dan teliti berdasarkan fakta. Harus memiliki ketentuan tema, mempunyai daya tarik, dan harus dilakukan di tempat yang strategis. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi pameran.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.